balap istilahnya 402, apalagi ada teman-teman udah mulai mengasih ya kan, kayaknya oh gimana sih caranya biar teman-teman semakin maju, datang ke sana itu udah dengan jalannya nggak bungkuk mas, datangnya udah gini, hello ya gitu kan, udah paling nggak PD-nya udah disiapin dari sini jauh hari. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya, salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar Mas Yuda? Sehat? Baik mas, sehat puji Tuhan. Hari ini sangat mepet waktunya. Saya memaksa Mas Yuda untuk Enggak mas, ya pas segera kebetulan. bertemu begitu, karena Mas Yuda juga tadi lagi ada urusan keluarga di Purwokerto ya Mas? Iya. Mudah-mudahan lekas sembuh keluarga yang di sana. Iya. Lalu gini, saya langsung aja ya Mas. Iya. Ini menjelang mungkin ini tayang 2 minggu, 14 hari atau ya kurang lebih 2 mingguan Ya, lah Mas, 2 minggu. yang akan berjalan di IDC seri ke seri ke-1 di Ya, 2024 ya, yang khusus 402. Wah, ini dia, ini yang Ya. menarik. Kenapa pada seri awalan ini Mas sampean itu mengutamakan yang 402, yang setahu saya dulu ketika Ya. saya datang pertama kali, kita pertama ketemu di Jaga ya. si Jago. Oh ya, Seingatku, Kebumen, Kebumen, betul. Ah. Nah, itu kan masih 201. Lalu Ya. tahun ini kenapa sampean ke 402? Gini mas, soalnya kan kita kemarin atau saya sendiri mapping lah mas, Iya. kondisi pemilu Iya. dan sebagainya. Iya. Oh kondisinya itu seperti apa? Atau kita nggak tahu. Gitu ya, ini kan pemilu juga belum selesai mas. Belum, Mas. Ya masih nanti ada gejolak apa kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak. Ya semoga sebagai insan otomotif kita Iya. biar Iya. aktivitas balap itu bisa berjalan kan paling nggak ada kondusif. Iya. Jadinya kan ketika kita coba untuk memulai bulan puasa. Bulan puasa itu kan nggak mungkin ada gejolak mas. Salah satunya alasan itu ketika nanti ada apa kan nggak mungkin lah orang ada masalah tentang pemilu di masa puasa. Jadi kita mendahulukan 402 dulu. Soalnya yang emang dari trend center kita kan dari 201 mas. Iya. Apa salahnya kita membuat 201 belakangan dulu. Kita mengutamakan 402 dan otomatis kan ini 402 lagi ngehits mas ya. Ya, kalau memang ya. Jadi kan apalagi kan jenjangnya 402 juga nggak cuma Indonesia, banyak teman-teman tim pembalap gitu udah mulai mengajak ke Asia lah. Kita juga sebagai EO di Indonesia, salah satu EO ya, saya mungkin kita belum bisa sempurna buat F1, rasa bangga mas. Jadinya ketika ada pembalap kita yang bisa Bersaing ya. bersaing lah, keluar, ada tim-tim Indonesia yang bisa bersaing keluar, kita senang. Jadi kan apa salahnya kita memulai IDC 402 dulu, paling nggak memfasilitasi lah teman-teman untuk uji coba. Jadi sebelum mungkin kan Asia Desember kan Asia banyak kan Iya. di Desember, paling nggak ada kesempatan teman-teman untuk setting, untuk untuk prepare riset gimana caranya biar kita juga ingin ketika kita bertandang ke negara lain itu kita jadi juara gitu loh mas. Kita jauh-jauh ke sana, kalau kita jadi masih dianggap sebelah mata juga kadang kita sebagai insan otomotif juga sakit juga. Paling enggak kita memberikan fasilitas ke teman-teman dengan sistem yang mungkin di Asia pakai lah. Itu yang mau saya fokusin sebenarnya Mas. Ya. Setelah tadi sampean bilang salah satu upaya dari teman-teman pihak IDC yang Ya. akan memfasilitasi. Ya. Apakah regulasi yang berjalan di IDC, khususnya 402, Ya. itu sama persis yang terjadi di Thailand atau di Malaysia mungkin Mas? Saya mencoba sedekat mungkin mas, jadi mendekati sebisa mungkin mendekati regulasinya. Gimana caranya biar sama mas. Ketika kita nggak ada wadah di sini untuk setting, ketika kita di sana dengan balapan dengan sistem berbeda. 201 sana kan juga Asia bukan hal yang itu ya, belum jadi patokan ya, masanya kan 400 ke atas lah, 400 kilo gitu kan jadi barometer. Jadinya kan bisa mungkin saya mendekati aturan-aturan di Asia itu dengan masukan-masukan teman. Sebenarnya kan ada banyak kesalahan juga mas, soalnya kan selama ini 402 untuk kelas-kelas tertentu kan bebas beban ya, nggak ada timbangan, padahal di Asia ada batasan timbangan. Jadinya kemarin saya ngeluarin pertama kelas itu kan, kalau yang buat Asia kan Timas 9 itu ya masih lagi teman-teman banyak Lagi happening ya? happeningnya. Itu kan kita buat 105 itu juga ada alasannya juga.
Secara bobot ya? Nah, setelah bobot tuh kenapa? Soalnya kan kemarin pada kebiasaan tanpa bobot. Iya. Ada di rentang 90 sampai 105 atau lebih lah. Iya. Kita ambil yang mendekati itu kan 105. Jadi kan paling nggak ada ketika ada teman-teman yang mau ikut balap di IDC, oh yang mendekati kemarin aku kan 105 ada kelasnya. Dan otomatis kemarin ada masukan juga. Sebenarnya awalnya itu saya mau buat 110 mas. Bobotnya Awalnya. di kelas 59. Iya. Tapi saya kan dengan basic data kemarin di DC waktu Desember apa ya? November ya? November saya terakhir final. Ya. Itu dari 10 berapa 5 ikut saya tempat IDC itu bobotnya di angka 105 kurang lebih. Jadinya kan harus 2 dan 105 antara itu. Jadinya saya putus 105 aja soalnya audiensnya jelas orang-orangnya. Tapi kenyataannya di Asia itu 110. Jadinya kan saya buat IDC ini, saya buat 105 ada, 110 ada. Di kelas yang sama. Kelas yang sama cuma beda regulasi berat. Hanya beratnya aja yang beda. Iya. 105 dan 110. Dan ini saya mau Mas kan di IDC ini saya juga pengen nanti kan di IG saya suruh itu anak-anak nanti ya break 10 lah buat yang itu ada reward dari saya. Saya kan dari tim RDW dari sponsorship. Ntar berapa ribu Singapura dolar kita belum tahu nanti tergantung lah. Untuk kelas 59 Itu khusus untuk kelas itu aja? 110 buat motivasi teman-temannya. Enggak untuk kelas itu aja? Iya. Yang lain juga dong mas? Yang lain ada mas. Oh ada juga ya? Tapi break 9 mas. Oh. Jadi 9, palanya 9. Kan kita ngomong rekor kemarin 89 mas. Oke. Kita sekarang udah 88. Kita anggap aja kita telat di 60 feet lah, 60 02 lah sama sana. Ya, 13 di sana, sini 15 lah. Ya, iya kan? Ya. Kita 88 tambah itu berapa? 9 toh mas? 9. Lah ketika kita motor-motor sini menyentuh angka 8,9 sekian, di sana juara mas. Sudah ada bayangan paling Ada nggak? bayangan, Iya, ada iya. apa enggak berangkat ini dengan Udah rasa pede, pede. udah pede. Inti saya kan buat teman-teman bukan tentang nggak mungkin mas. Enggak, saya nggak tentang nggak mungkin, tapi motivasi. Motivasi teman-teman agar lebih maju mas. Ini sih menarik loh mas. Enggak, sebentar. Yang 598 dulu deh. Ya kan? Yang 598 itu, Ah. mas tuh harus ngasih apa ya? Mungkin kayak sayembara kali ya? Iya, istilahnya kan ya langsung badak saya motivasi lah. Iya, motivasi lah, ya. Enggak kan sayembara motivasi buat teman-teman. Ya. Untuk Memecahkan ya, berapa mas? Anu, break 10 aja mas. 10 berapa? 10 kosong udah. 10-0. 9 udah. Oke. Kalau 10, oke, 10-0. Kosong boleh lah. Apa lebih dikit ya enggak? Boleh lah. Gini. Istilahnya kan gitu. Ini kan Masa ini tawar pasar ini. Mas, saya bilang break 10 ini nawar. Bagi teman-teman penawar. enggak, maksudnya ngomongin teman-teman. Iya kan di pasar ini mas. 10-3 deh. Oh jangan, 13 nanti masih di sana itu mas. Iya. Saya bukannya bukan saya pengen teman-teman sana begitu berangkat pede. Saya kan saya sini untuk juara, motivasi. Emang yakin mas bisa mas? Yakin, Mas. Aspalnya angel ya mas? Ya aspal kita ngomong 60 feet mas. Tinggal berapa mas? 02 atau 03? Wah ini teman-teman joki berjuang keras banget ini, 60 feet, ini 60 feet gue, 60 feet gue. Iya. Berarti Kita- minimal 14 nih mas dia mas. 14 nih, Iya. 14 nih. Iya, makanya kita kan optimis saja mas. Kita kan apalagi ketika banyak ini yang DM, banyak yang message, Mas kalau joki Thailand gini gimana? Kalau 3 joki nanti bisa sana semua. Muncul ketakutan toh mas. Ya iya lah, Iya toh? wajar lah. Makanya mereka jangan takut. Makanya ketika ada orang lebih daripada kita usaha, kita jajarin aja. Misalnya kan maksudnya gini loh, kita belajar Iya. untuk bisa ngejar dia. Kita jangan frustasi, oh joki ini nggak mampu. Jadi kita, Yakin mas, mampu? ya, saya dulu, ya bukannya gimana mas, saya balapan lama. Saya balapan juga nggak langsung juara. Iya. Saya juga levelnya naik. Motocross, saya dari belakang sampai Asia aja bisa ngepet bule, itu ada prosesnya mas. Saya motocross dari tahun 94, saya kelas 4 SD udah mulai motocross. Tahun 98 saya bisa lagi ngepet bule. Saya di Bali ngalahin bule, udah. Jadi ada proses ketika kita sering tarung. Kita tahu kelemahan mereka, kita tahu istimewaan mereka apa.
Istimewa mereka apa? Oh, misalkan kalau drag, oh, Ebon lah, oh, startnya kayak gini. Jajarin aja, kita mental baja aja lah. Ketika kita udah di depannya, bisa di depannya, worth it dong. Kita bisa joki, wih, joki keren dong. Kita ke sana, kita nggak bakal kalah sama Ebon. Karena udah pernah satu line. Iya, gitu Pernah loh. satu line gitu ya. Kita kan kayak gitu, kita harus ada tekanan, Thomas. Tuh, oke. Tekanan untuk menang, Iya. gitu. Nargetin diri sendiri. Iya, gitu ya. betul. Oke, itu setuju. Syarat dan ketentuan berlaku nih berarti. Iya, 59 Open, siapapun timnya. iya. Ya ini kan kita nggak tahu, Mas. Nanti kan pasti di desa juga mungkin Iya. kedatangan dengan orang-orang dari luar, Mas. Iya. Dari tim sana bahkan mungkin dia datang, Iya. gitu kan. Gitu, Mas. Kalau memang ternyata mereka juga yang dapat itu gimana jadinya, Mas? Itu kan angel, Mas. Iya juga sih, Mas. Iya, benar kan kayak gitu, Mas. Benernya Apa kan, ini salah iya. ketentuan hanya Mungkin- untuk joki kita, Mas? Saya kasih, Mas, kalau di sini emang bisa 1-3 di sini tak kasih bonus orang sana, Mas. Jadi bisa 1-3. membuka mata kita bahwa di Tempat sini deh, 60 fitnya. boleh. Berapa hadiahnya? Saya kasih 1.000 dah. $1.000. Iya, Singapura enggak. Satu empat empat gede bersih nggak, Mas? loh. Waduh, satu empat bersih lagi. Kalau 1.4 gede, Mas, saya udah ada itu, Mas. Klausul di IDC dari kemarin tak kasih. Kalau ada yang bisa 1.4, posisi 1, 2, 3, tak kasih 1,5, 1 sama 150, Mas. Oke, 60 feet ya. Iya. Berarti ini juga ada sayembara di 60 feet ya. Iya. Ini kelas apa aja? Apa khusus di 59 Open aja? Kalau kemarin all class, Mas. Semua Jadi kan kelas. akumulasi kan, Mas. Iya. Yang paling kecil nomor 1, Iya. yang lebih gede nomor 2, Iya. yang lebih gede lagi nomor 3. Iya, iya. Gitu loh. Jadi kemarin dari tahun kemarin, Mas, tak kasih sayembara itu belum ada yang tembus. 1-4 bersih. Enggak, kemarin kan juara, kan tak kasih juara, Mas. Iya. Base 60 feet, kepala 14. Kepala 1-4. Cuma kepala 14 bulan aja udah masuk juara. Nggak ada yang masuk juga. 1,5 juta. Belum ada. Belum ada. Waktu itu gini deh. Ini boleh dimodif sedikit nggak? Mesti pakai perekat gitu, Mas. Kan sekarang teman-teman udah Gini, punya tuh, Mas. Mas. Oh, kalau pakai ini Yang seperti boleh itu. aja. Bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini semangat teman-teman. Ayo, ini lu aduh. Pakai yang ini kan saya punya, saya bagi-bagiin kok, Mas. Oke. Mantep nih. Udah saya bagi-bagiin Iya, kemarin, iya, saya iya. beli Liter, 5 liter, 5 liter. lebih, Mas. 10 liter. Ya, buat dia segini kok. Yang warna kuning itu kan. Ah. Aku lihat kok. Saya bagi-bagiin. Itu kan harganya lumayan. Cuma tak bagi-bagiin. Kalau sini kan Berapa Mas harganya. yang penting kan maju gitu. Iya, makanya tak tambah kasih bahannya. 14 feet tak kasih bonus. Misalkan kayak gitu kan. Kurang apa, Thomas? Enggak, ini bisa ini. Enggak, ini pasti harus jadi ini. Iya, Bisa ini, ada harus Mas jadi. 1,5 di bawah. Pokoknya 14 koma. Dari terkecil sampai ada 21, 23. Dari tahun kemarin ada itu. Itu ada ribetnya. Lampu. Karena apa? Ini jauh ngomongin JO nih, Mas. Situnya jadi menarik nih. Iya. Itu apa? Itu sebelum pernah kejadian satu kali, Mas. Makanya saya langsung buat seri pertama IDC 2023. Seri kedua langsung tak buat. Itu di track jalan raya di mana ya itu ya? Slawi, Mas. Robot, Mas. 14,6 berapa itu, Mas? Jalan raya loh, Mas. Sekali doang. Itu diulang juga belum tentu dia bisa Nggak lagi. bisa. Itu gimana cara dia nggak lupa kali ya? Makanya habis itu saya kan lihat-lihat udah pengen adain itu kan, tapi seri awal belum tak kasih. Iya. Lah kok, robot, berarti kan emang yang saya pikirkan bisa kenyataan di Indonesia. Iya. Karena udah ada contoh robot. 1466 kalau nggak salah. Pakai Ninja Tune Up. Itu yang non ET, pas pengisian kualifikasi IDC kan non ET, Mas. Ya, saya Non RT atau non ET. non RT ya, nggak Iya. ada RT. Nah, kalau berbicara joki yang kita, waktu saya ngawal Mas Gary dan Mas Wildan, itu dia pernah 1-3 Mas di sana. Nah, Itu saya ketemu, tapi di sana tracknya. Itu di mana waktu itu ya, lupa gua. Pokoknya kayaknya juga track di sana itu tiap tempat juga beda loh, Mas. beda, Mas. Ketemu time-nya juga, Iya. endingnya juga beda. Betul. Itu Saya lihat di track sirkuit A sama yang B itu. paling kenceng itu kan yang kayaknya track yang gede itu ya. Saya cuma lihat di video. Iya, betul. Iya. Yang gede banget, yang lebar itu Iya. kan itu paling kenceng kayaknya temanya. Drag Avenue ya, itu paling Iya. berat itu istilahnya di situ. Di Rasame kecil, di situ belum tentu. Iya. Itu bedanya mungkin 01 02. Lah, terus gini Mas. 60 feet oke sudah.
Ya, yang penting 1.4 teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada rezeki, itu kan bagian dari rezeki tuh, Mas. Iya, makanya motivasi juga. Terus kalau tadi sampean bilang aturannya mencoba mendekati yang berjalan di Asia, non RT. Iya. Udah dari tahun kemarin, Oke, udah itu mulai. Iya. semua kelas. Oke, berarti yang diadu memang bener engine. Iya, kan 400 itu kan 75% Oke. mekanik kan dia adu mesin, Mas. Lalu untuk habis 60 feet itu segala macam. Lalu ini berapa boleh motor itu dijoin atau si jokinya itu membawa motor? Nah, Kalau join bebas, Mas. Saya bebasin. lost, Mas. Loss, udah. Jadi kan apa ya istilahnya kan kita tergantung tim manajer tuh, Mas, Iya. untuk membagi waktu. Nanti Iya. kan saya sistemnya ET, tapi kan kita pembagian waktu misalkan yang berat 105 kita kasih waktu 1 jam. Iya. Mereka mampu nggak dengan join sekian banyak? Seperti itu. Jadi kan itu dari manajemen tim aja, Mas. Saya nggak ada batasan. Jadi kan kita tergantung manajemen Sebetulnya tim. join motor di join bebas. Iya bebas. Kalau jokinya bawa Enggak. 3 tim berbeda. 3 tim motor, Iya. 3 motor berbeda berarti. Ah. Tapi dengan tim yang beda. Iya. Tapi kan satu bengkel kadang ada Ya. tim A, B, C. Ya, 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 Aku ya. pengen dinaikin ini deh, Ya, dinaikin ya. ini deh. Ya, ya. Boleh. Ya, Tapi ya, kan ya. berbeda tim. Dan juara konstruktornya kan juga beda tim, Mas. Ya. Juara serinya kan juga, saya nggak ngadang siapa yang menang pembalapnya, enggak. Tapi timnya. Berarti kan emang ya, saya tahu tim yang berkorban banyak di balap. Jadi sekali-kali lah mungkin ya, saya memberikan reward kepada tim. Gitu. Saya rasa ini panas ini, Mas. Panas ini. Gak ini panas bener ini. Selain itu juga emang nih lagi lekep dari sumuk. Ya kan saya berpikir seperti itu kan seperti karena berpikiran bodoh aja, Mas. Saya kan juga bukan orang pintar tentang hal Iya. itu. Saya berpikiran yang realis saja. Di sebuah balapan, siapa sih yang berkorban banyak? Tim kan, Mas. Tim yang berkorban biaya, dana, dan waktu. Bos-bos yang mengeluarkan waktu untuk menonton. Seperti itu kan tim. Jadi kan untuk 402 kan yang diadu benar-benar tim. Motornya si bos A, motor bos B yang diadu motor mesinnya. Mau pembalapnya masih pakai A yang sama, nggak apa-apa. Yang penting bos-bos itu puas. Yang membuat motor tuh aku udah ngeluarin budget banyak, tapi aku kurang puas dengan performa misalkan A, B, C. Silahkan pakai yang mereka mau. Wah, lost ini sih. Ini lost ini, Mas. Kalau untuk juara seri, Mas, juara 1 berapa? Kita belum nanti, Mas. Nanti kan Pendaftaran berapa, Mas? 600. Sama. Itu masih dalam proses mungkin mirip-mirip tahun lalu kali. Ya kalau 402 kan ini baru, Mas. Tadi kan belum ada juara umum kan tahun kemarin. Tahun ini kan ya paling enggak kita nggak bakal nimpa event-event gede lainnya, Mas. Saya kan kita nanti misalkan event gede 1 kasih 5 ya enggak. Saya kan kita saling aja lah, Mas. Jadi saya nggak mau, walaupun saya ya Mas jujur aja. Tahun kemarin ya saya bukan siapa-siapa, Mas. Ya mungkin tahun kemarin karena ada event benturan, Iya. saya sempat ditelepon owner EO lain. Sampai dibilang, padahal kan saya sebenarnya jujur aja, saya udah ngasih jadwal kan dari awal. Ada event yang kebetulan bentur sama event saya. Saya telepon bosnya, Mas, intinya bisa mungkin Mas mundur ya. Jangan balikin event saya, jangan sampai kita banyak-banyakan duit. Sampai kata-kata gitu, oh iya bener, saya nggak punya duit, tapi saya cuma punya senang di dunia balap. Saya diomongin kayak gitu, oh saya nggak masalah, saya kan di dunia balap cuma senang. Saya dibilang, jangan sampai kita banyak-banyakan duit, Mas. Buset dah. Saya juga gemetar, Mas. Ya kan, yang ngomong orang kaya kayak gitu. Jadi kan saya diomongin gitu gemetar. Jadi kan saya cuma rezeki itu ada yang ngatur. Pas sebenarnya jujur ya, Mas. Iya. Terlepas dari itu semua, kadang gini, kita ini yang di bawah, artinya peserta itu kan berharap event memang banyak tuh senang, Mas. Apalagi banyak teman-teman mekanik itu yang memang menggantungkan pendaringannya itu memang dari balap. Cuma kalau sampai apa namanya ya, dinamikanya sampai sebegitu itu kan Iya, makanya saya itu cuma di balap tuh cari senang. Misalnya kan, benar EO itu sebuah EO itu pasti mencari profit oriented. Tujuan utama jadi kita ngadain balap, otomatis nggak bisa dipungkiri, Mas, cari untung pasti.
Tapi saya berpikir keuntungan saya di dunia balap itu bukan cuma material lah, tapi imaterial juga. Kepuasan saya bukan cuma berapa uang saya dapat dari balap, tapi seberapa puas saya di dunia balap. Karena saya suka, dari kecil saya suka di dunia balap, udah ada di dunia balap. Ya karena emang kayak gennya racing. Iya, makanya nggak ada balapan motor, saya balapan Tamiya aja, Mas. Yang jelas-jelas saya ngerakit, nyeting, jalannya sendiri. Ya kan sama di dunia balap. Iya. Yang paling enggak itu masih berhubungan dengan kecepatan. Iya, makanya. Oke, Kayak gitu. Terus gini Mas, kalau untuk masalah hadiah nanti tadi Mas Yuda sudah membahas sedikit, itu akan dibahas nanti. Kalau untuk regulasinya fix nih ya, 402 dulu ya Mas. Iya. 402 dulu. Sambil kan tak kasih rokis toh Mas. Jadi Oke. kan masih ada mapping buat tim-tim yang mencari pembalap di situ. Oh, ada pembalap bagus bidikan, istilah baru yang di rokis Ya, itu. nyari bakat lah. Ya. Betul, Mas. Saya juga pengen ada regenerasi Mas. Ini berapa tahun Mas? Pembalap itu aja ya Mas. Saya Lah, di 5 tahun nggak ada. makanya gini Mas. Gimana caranya biar nggak itu aja? Nah, makanya. Jadi kan ada regulasinya enggak supaya penjenjangan itu terjadi. Iya, makanya saya juga sampai bingung Mas. Di Jogja Jogja itu katanya kota racing Mas. Kota Sangat. racingnya Indonesia. Sangat, Udah nggak ada pembalap Mas. Mau gimana lagi Mas? Saya juga bingung. Kan udah jadi pengusaha semua Mas. Nah, iya. Itu jadi memang generasinya wah. Iya. Gue mendingan jualan ini kayak jual. Iya, makanya Jogja itu kota racingnya racing loh. Ini pembalap apalagi drag nggak ada Mas. 1-2 aja, waduh, Senin Kemis. Ya rata-rata memang dari kota seputar malah. Iya. Itu emang ada gini Mas. Kalau untuk ke penjenjangan joki itu ada pengkajiannya nggak sih Mas setiap akhir tahun atau awal tahun mungkin Mas? Kalau pengkajian joki itu tergantung sih ya. Biasanya yang saya tahu itu yang berburu itu malah tim-tim itu mekanik Mas. Jadi untuk penjenjangan joki ini bagus apa enggak itu mekanik. Saya juga mungkin saya sebagai sebagai orang yang pernah balap, pernah membuat motor, punya tim balap, saya juga punya kriteria Mas sendiri. Jadi kadang mungkin saya beda sama yang lain. Saya menggunakan itu dulu. Mungkin untuk pembalap itu yang rendah diri dulu lah, nggak Luas. Istilahnya bisa membawa, bisa mau pegang kunci. Nah, seperti itu. Mungkin syarat-syarat itu kan pasti ada. Jadi mungkin belum ada penjenjangan pembalap baru itu mungkin karena pembalap sekarang mungkin yang baru muncul itu udah nggak masuk ke kriteria pemain-pemain lama yang udah itu mungkin loh Mas. Saya juga nggak tahu pola apa. Kalau pembalap sebenarnya banyak Mas. Tapi kenapa mereka nggak mengambil balap-balap baru yang rokis itu kenapa nggak masuk? Nggak tahu, mungkin ada alasan-alasan tertentu juga. Ya mungkin kalau mau istilahnya mungkin nyekolahinnya anggarannya gede kali Mas kalau ikut balap. Ya sebenarnya kalau nyekolahin tuh mereka udah sekolah Mas, Rocky bertahun-tahun gitu kan udah sekolah juga. Tapi kita kembali ke itu ya Mas ya, mental tarung itu nggak bisa dibeli di pasar ya. Dan mental itu terbentuk karena kebiasaan yang saya tahu, yang saya alamin. Saya juga berawal dari balap, saya takut ketinggian Mas. Saya di atas gini. Tapi kalau balap motor saya terbang 10 meter, 15 meter berani. Karena kebiasaan. Jangan sekarang saya diajakkan naik ke gedung gitu aja. Lihat bawah, gemeter Mas saya. Iya, tapi begitu saya naik motor, saya jamming sampai sekarang saya masih berani. Secara mindset beda kali Iya. ya. Awalnya ngebut dulu nih. Nah, kita lihat atas takut, tapi begitu naik motor cross jumpingnya kan tinggi Mas. 10 meter, Lumayan, 15. Kita nggak takut, oke aja. Ini patah, sini patah. Dari jatuh dari atas, nggak masalah. Tapi begitu takut lihat di atas, takut turun, takut gitu loh. Karena kebiasaan. Iya. Jadi ya mudah-mudahan aja buat joki-joki yang baru juga memang Iya. secara kemampuan akhirnya dilirik begitu sama owner-owner mungkin ya Mas ya, atau sama mekanik-mekanik yang menginginkan ada deretan joki pemula di timnya. Iya. Sampai saya buat IDC Pro 1, Plate Pro 2 tanpa embel-embel CD itu karena salah satunya itu Mas. Kok nggak ada regenerasi? Jadinya
mau nggak mau saya harus membuka peluang untuk pembalap yang sigit, yang misalnya kalau ayam udah akhir lah, itu bisa masuk lagi. Iya kan mas, bukannya saya menghina apa enggak, kan ada masa. Malu mas, malu nggak sih? Malu nggak sih Ngap? Ya kalau, ya sebenarnya kalau tergantung orangnya juga sih mas, kalau emang dia ngerasa, oh saya udah nggak mampu untuk ngelawan. Karena apa? Dia nggak pernah main. Gitu loh, salah satu alasan. Ketika dia udah mampu di pemula di EDC Pro 2 itu dia udah ngerasa mampu, dia kan naik lagi pasti mentalnya dia. Sama aja membentukkan mental yang baru, mas. Lahir lagi dia. Iya, dia masalah lahir lagi. Siapa yang saya bisa bertarung nih? Gitu. Motivasi saya kan cuma gitu aja lah. Saya dari pelaku itu berpikir jauh. Mungkin orang-orang nggak menyangka, oh sebenarnya seperti ini toh. Kan kadang orang yang itu tadi loh, orang yang juara itu karena kebiasaan dia juara. Orang yang bisa kenceng, kebiasaan dia itu kenceng. Jadi pelan, dia berbaur dengan orang-orang kenceng, otomatis ke bawah kenceng, toh mas. Kita ngalahinnya seperti itu. Lingkungan, jadi kan ketika kita naik grid, ketika kita masih di taraf bawah, ketika dia main pemula, dia juara lagi nih, mental dia naik lagi. Pasti. Iya, otomatis dia udah Ada PD-nya dia udah beda. Naik. Dia tarung lagi udah mampu lagi dia ke yang grid lebih atas. Ya, itu Secara logikanya seperti itu. Bagian dari strategi juga tuh mas. Naikin Iya, PD. sebenarnya kan cuma menaikin mental mas. Iya benar. Kasihan juga kan ketika mereka hidup di dunia balap, ketika nggak dipakai oleh tim-tim yang udah membesarkan namanya dia, ketika udah masa-masanya dia jadi pembalap yang kalah, apa salahnya dia mencoba lagi dari bawah lagi? Ketika dia ada kemauan. Ya, ada kemauan, masih ada owner atau bos yang Iya, percaya, itu betul. pasti udah gitu sarananya juga ada, wadahnya ada, Iya. saya rasa itu juga bisa Iya. berjalan. Lalu gini mas, untuk masalah tadi mas bilang pokoknya ini sudut pandang saya selalu berdasarkan, karena tadi mas sudah mengatakan di depan saya mencoba mendekati yang berada di kejuaraan Asia begitu. Ya. Di sana kan setahu saya tuh 2 kali kesempatan jalan mas. Ini kan juga mas. Emang waktunya cukup? Kalau saya Gini, sudah Mas. berhitung itu aja mas. Gini, Emang waktunya kita cukup kan ya mas? 12 kelas lah ya. Oke, 12. Oke, kita asumsikan satu kelas Ya. itu 20. 20 dah. 20, oke 20. 20. Kita run satu kali run berapa mas? Satu kali run 30 detik. 3 detik, kita anggap 2 menit. 2 menit itu dua line mas. 2 menit 2 line. Oke. Nah, AB. Tang-tang Kanan gitu. kiri ya. Dang. Kita anggap aja per kelas itu setengah jam selesai mas. Harusnya. Besok kan tak gini mas, misalnya kan kita kesempatan 2 kali run. Ketika mereka nggak bisa kesempatan 2 kali run, 1 kali run pun nggak masalah. Yang penting dia ngerasa time-nya sudah cukup. Iya udah, kalau misalkan sekali tes udah, ini udah cukup lah. Berarti tempo. diambil yang paling baik. Iya. Di antara 2 itu. Iya. Itu udah termasuk penyisian dan termasuk Nggak final. ada penyisian, semua kan tak losin. Makanya dibikin langsung 2 kali Iya. run. Mau nggak mau kan tak bikin overall mas. Tadi kan misalkan 105 kilo, Oke. 105 kilo main bareng aja. Walaupun kelas apa, yang penting 105 kilo. Oke. Ini tinggal teman-teman nginput datanya aja kan. Iya. Ya, itu bisa teman. Itu teknis aja di lapangan. Teknis, Bisa. jadi kan saya teknis saya udah berpikir jauh. Oke. Jadi oh gimana sih? 4 jam untuk 20 kali 10, 200 nyungkup mas. Iya, berarti setengah jam satu kelas, 2 jam. Loh, kayaknya cuma butuh waktu 7-8 jam maksimal deh. Iya, nanti kan jam 8 mulai run pertama sampai jam 12 sesi 1, jam 1 mulai sampai jam 5, jam 4 udah mas, buat sesi 2. Oke. Itu bisa begitu ya mas? Kemarin Mudah-mudahan ya? itu pesertanya itu 100 mas. Itu lowongnya lama banget mas, makanya saya berani kayak gitu. Gini, ini dia mas. Kalau misalkan tadi mas bilang overall, tapi kalau misalkan nanti dibikin per kelas, untuk runningnya per kelas mas. Mas bilang tadi setengah jam selesai. Iya. Secara teori Iya, ya mas secara ya, teori kita gitu, ngomong ya. teori, Iya, kita iya, iya. kita kan nggak tahu lah. Ketika kita itu tuntut untuk pembalap untuk pembalap untuk disiplin. Iya. Ketika mereka disiplin pasti selesai mas, karena hitungannya seperti itu. Ketika dia running nih, Ya. seret sekali. Catatannya misalkan 11 detik umpama. Nah, Sementara targetnya dia mungkin 10.7 umpama. nah. Itu dia boleh balik ke pedok. Pedok nanti kan running kedua habis running 1 udah selesai udah. Oh, saya kira langsung. Ah, enggak. Oh. Nanti kita 2 sesi.
Jadi kan misalkan motornya dia trouble apa-apa, ada kesempatan mas. Nah, ini menarik sih, menarik ini. 2 sesi mas, kita buat 2 sesi, makanya manajemen tim harus benar-benar dijaga. Ini bisa banget buat belajar ya, maksudnya. Iya, untuk manajemen tim mas. Iya, ini harus bisa banget. Ngatur ini. pembalapnya gimana? Oh kamu lari duluan, kamu harus sekarang lari. Ada balap joinanmu. Itu dibikin 2 sesi dari pagi sampai selesai sampai jam 12, lalu sorenya. Iya. Bisa nggak mas di dalam 2 kali itu dia di situ juga, di saat yang sama juga. Ini saya running nih mama, 1, straight. Enggak, tak buat satu-satu mas. Tetap satu-satu ya? Iya. Oke. Ada jeda, nggak langsung. Soalnya saya mikir, wah kayak motor kayak tadi kekeringan nih, basahin dikit, gitu langsung masuk lagi. Ya kan Kali ada jadi lebih kesempatan. bagus mas. Iya. Saya Oke. sementara seperti itu mas, jadi kan lebih, apa ya, ada kesempatan untuk merenung. Iya, Oh iya. motor saya Bener-bener. kurang kayak gini loh, Bener-bener. harus tak gini. Bener-bener. Kan itu ada waktu mas, ketika tuh tak buru-buru, itu nggak ada pemikiran mas. Karena saya ngalamin jadi orang yang buat motor. Saya duduk gini aja, tak gini nggak belum tentu kenceng mas. Apalagi eksekusi instan di saat itu juga. Salah perhitungan malah hancur nanti malah. Iya. Kita logikanya seperti itu. Iya. Berarti gini nih mas, sebenarnya berarti nih mungkin di sesi pertama itu joki bisa main aman tuh, nggak begitu nembak banget lampu kali ya ngap. Ya ngapain nembak? Ntar begitu yang kedua nih. RT. Oh iya lupa gua astaga. Ini benar-benar RT ya, lupa mas, maaf. Saya lupa Tanpa mas. RT, Iya. ngapain nembak, Mas? Siap. Jadi lampu hijau ya diemin dulu, yang penting Iya, motor yang penting kan ini, udah Mas. enak, tinggal berangkat. Iya. Saya lupa. Kuning pertama lepas boleh, tergantung RPM-nya dia seberapa. Yang penting hijau, jangan sampai detik ke berapa ya? Kemarin Jadi berapa? Kasih dispensasi waktunya. Ada hijaunya lah, itu ada 5 detik apa berapa gitu kok. Lebih dari itu, James tadi ya. berarti tetap dijagain ya. Nggak bisa selama-lamanya juga gitu. Iya, wah kasihan yang belakang Mas. Iya, antrinya. Woi, maju. Makanya saya bisa Iya. ngomong, oh 3 menit peran. Itu karena ada jeda, ada itunya mas. Iya. Kalau sampai besok gini terus mas. Iya kan? Kayak balap liar, besok lagi lepas. Wah, mangap nih balap liar nih. Lu ngap. Teman-teman. Apa-apa lu, jangan pada keluar dulu teman-teman. Ter Ramadan ini kadang-kadang Ramadan deh teman-teman malam suka keluar. Takutnya ada operasi gabungan. Baik. Malah nombok nanti. Aduh. Kayaknya Mas Yuda pernah dulu nih. Tuh, saya kan lahir di SGM mas. SGM itu kan balap liar mas. Motor masukin sawah teman-teman. Rumah saya kan memang orang tua saya di dekat SGM sana mas. Dulu kan nyeting, saya buat motor, nyeting tak setting sendiri bawa ke jalan. SGM tak setting sendiri. Tiap malam mas. Saya kuliah di sini, sarjana ekonomi. Tapi kerjaan malam ya ngorekin motor. Tuh nyoba di jalan. Iya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Ini Saya sudah ada sendiri wadah, coba. sudah ada wadahnya ini. Ini Iya. ngomongin dulu, nggak Iya, apa-apa. dulu. Sekarang jangan. Nah, ini menarik ini. Berarti sudah yang jelas-jelas ya 2 kali run tanpa reaction time. Tapi ya Boleh. jangan lama-lama. Ya kan udah ada ininya mas, Iya. timernya. Nanti time-nya nggak kuat jam start, marah-marah. Jangan. Istilahnya kan ada time-nya. Ada kuning, mau kuning pertama mau lepas. Aku ya Yang penting kadang hijau jangan ditunggu lama sampai lama. Ya, Gitu loh. yang jelas kan kita kan nggak, Iya. teman-teman nanti tidak berjuang dengan reaction time itu loh Iya. mas. Jadi emang time murni gitu loh. Masa ya teman-teman terus mudahan lama banget. Iki angel lagi ada RT salah, nggak ada Iya, RT makanya- lebih parah nanti jangan. Makanya saya lebih efisien waktu itu seperti Iya, apa sih sama berpikir jauh mas. Jadi kan balap itu biar kalau orang nonton kan begitu run terus kan seru mas. Kalau cuma run tek lama, tunggu lama, tinggal rokokan 1 biji belum ada lepas lagi. Ya elah, nanti juga keburu habis rokoknya belum jadi selesai balapnya, ya kan kayak gitu. Iya. Ini menarik mas. Saya mendapat 3 poin ini aja dari pengalaman saya kemarin. Saya ngikut sama rombongan Bos William itu juga secara tidak langsung banyak hal yang saya lihat mas. Kalau jenengan memang mau menerapkan apa yang tadi sudah kita bicarakan, itu sudah Bukan mau mas, udah tak terapin sudah. kemarin. Oke siap, salah. Saya liwat waktu itu. Lu ngasih tau gue lo ngap, brengsek lo. Lu bilang dong, berangkat gitu. Mangap Udah saya itu. itu udah diterapin mas, bukan ya mas ya? Udah diterapin. Kan Om di Malaysia.
sama Wawan. Oh iya ya. Oh iya, maaf Mas. Oh iya. Waktu itu Mas ngawur gue lo ngap selamat gua. Iya. Iya. Mangap yang nyapuin Mas. Lah, gini Mas. Kalau ini sudah akan berjalan, itu betul-betul itu sudah merefleksikan apa yang terjadi di sana sebenarnya. Ya kemarin udah berjalan kan, itu kan tahun kedua sebenarnya kan. Kemarin kan tak pikir gimana caranya balap misalnya kan pada 02, apalagi ada teman-teman udah mulai mengasihi kan. Kayaknya gimana sih caranya biar teman-teman semakin maju, datang ke sana itu udah dengan jalannya nggak bungkuk Mas, datangnya udah gini, hello ya gitu kan, udah paling nggak PD-nya udah disiapin dari sini jauh hari kan Iya, Mas. Tapi aku ya gimana Mas, sirkuit loh Mas. Wah itu Mas, jangan ngomong sirkuit Mas, kita nunggu orang baik. Udah, kalau kita nunggu ABC sampai Amin. hujan salju gitu aja lah di Indonesia, kita berharap aja. Kita cuma orang baik yang mau membangunkan kita sirkuit. Itu udah cukup. Kalau kita ngomong negara lagi, sumbangsi negara untuk tim balap, apa buat balap, majuan balap, kayaknya nanti dulu deh Mas. Maksudnya nggak bisa ya Mas ya? Masih jauh. Saya udah pengalaman ngajuin kayak gitu. Nanti saya ceritain ngajuin sampai mana, saya ceritain. Ya ujung-ujungnya, Mas silahkan Mas cari sponsor swasta aja. Kembali ke situ, pasti jenengan cobalah kemana dinas pariwisata dan itu mungkin. Coba Mas cari, mungkin kembali ke situ kata-kata itu. Saya udah, soalnya ngomong kayak gini bukan saya mengada-ada, saya pernah mencoba. Bukannya. Kalau jadi mungkin ini tenang, pemilu lancar, nggak tahu mungkin ngarepin kan boleh kan. Barangkali Mas Gibran mau ada apa namanya Ya, melirik teman-teman yang pegiat otomotif ini supaya khususnya drag itu jadi dibikinin sirkuit ya, mudah-mudahan aja sambil kita menunggu apa yang kalau nggak salah Pak Haji Putra dan Mas Rifat yang lakukan di itu kita harapan satu-satunya kan sementara ini kan itu Mas. Bener, kalau itu jadi kita ngomong sirkuit. kan negara, kita ngomongin tahun depan aja sampai tahun depan lagi nggak apa-apa gitu kan. Dan kita yang realistis aja, ya kan. Kita ngobrol besok ketemu, kita tahun depan ketemu yang ngobrolin sirkuitnya kapan ya Mas ya. Kita ngobrol lagi gitu. Gitu. Itu menurut pandangan pribadi saya loh Mas. Iya. Bukan tentang apa enggak. Tapi ya berarti angel lah. Udah lah, apa yang ada sekarang udah jalanin aja dulu deh. Daripada juga sementara ini di Thailand saya makin kecil. Kita ini masih kisruh aja ngurusin sirkuit, gak selesai. Tadi kan budget sirkuit kan saya udah menjabarkan loh Mas. Sebagaimana itu bangun rumah aja per meternya segitu. Anggap aja setengahnya rumah aja, kalian aja luasan. Gitu aja. Saya pernah Mas ketemu dengan orang menurut saya keuangannya luar biasa. Lalu saya mengatakan, Om, apa nggak ketertarikan Om bikin sirkuit gitu? Berapa modalnya? Ya angkanya nggak jauh beda dengan yang tadi. Ya kan kalau saya ngomong kayak gitu kan saya data Mas. Betul. Terus dia bilang begini, uang segitu, kalau mau nyari duit lu cepet balik BEP-nya, mendingan lu bikin kos-kos. Saya langsung iya kan, Mas? langsung Kita diem ngomong Mas. duit angka segitu kos-kosan 10, kita tidur manis, tiap minggu balapan, tiap itu jalan-jalan, selesai Mas. Astagfirullahaladzim, dalam hati gue, iya ya. Ternyata Mas, orang kalau kaya tuh mindsetnya nggak kayak kita Mas. Iya, makanya. Kecuali besok pas ada jadi menteri pariwisata apa menteri amin, olahraga. amin. Ini Aduh. APBD nih, BUMN yang ngeluarin dana nih buat sirkuit drag. Ya siapa tahu. Ya kan Mas, kita kan nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja lah. Tapi paling nggak Mas, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga aja yang sampean cita-citakan dan yang sudah sampean agendakan itu berjalan dengan lancar di tahun ini. Amin. Yang menurut saya juga ini bisa menjadi batu loncatan teman-teman. Teman-teman merasakan sebenarnya atmosfer yang terjadi di Thailand, di Malaysia itu bisa terjadi di DC sebenarnya. Iya. Itu Ya, cuma bedanya kan sana bukannya saya lihat juga Mas tanya sampai saya cerita saya belajar sana tanya sirkuit saya bikin apa sih itu sebenarnya saking seringnya buat nyeting jadi kan ada menurut saya ya penglihatan saya di video lah saya belum pernah kesana Mas ya video itu kan cuma lapisan rubber
Iya. rubber floor kan mas, yang ditimbulkan karena keseringan ban untuk lewat. Mungkin ketika di jalan sini setiap harinya buat nyeting 100 Buat motor, buat burnout. 100 motor jadi kayak Thailand bisa mas. Bisa. Tapi kita yang nyeting sehari aja cuma 2 orang, 3 orang. Sana ratusan mas. Untuk setting di satu tempat setiap hari. Jadi kan terbentuk rubber floor yang otomatis Ya, dari terbentuk, ban-ban mereka. iya. Akhirnya kan jadi ngiket di sini. Iya. Bener. Emang Sebenarnya gitu. kan basicnya seperti itu kalau saya lihat. Kalau ketebelan tinggal dikerok. bukan track yang kayak di NHRA itu kan beda level lagi. Kalau Thailand kan sebatas karena keseringan dipakai, jadinya terbentuk rubber floor yang bisa ya lebih ceket lah. Kan sama aja hukum fisika lagi mas. Apa karet panas sama panas temunya gimana? Lebih pekat kan? Itu tadi kan, oh fungsinya akan sampai tanya, ini fungsinya apa? Alat ini perekat. Apa bikin lengket? Enggak. Untuk menyetabilkan suhu antara di bawah sama di ban. Sama. Ketika suhu pas, itu otomatis ya karet ketemu karet Ya. mas. Jadinya dia lebih lengket, lebih Iya. ketat. Kita kan Iya, itu benar. sama saya coba, ini tak semprotin, tak siramin. Lah kok tetap sepin ini di sini? Ya elah, ya Karakter benar. aspalnya ya beda, Mas. Iya, udah belum ada rubber floor-nya. Di sana kan rapet. Dan Ya, itu kan ada rubber floor-nya itu mas yang jelas. Dah. ya mereka juga membuangnya itu kan mereka kan galonan, Mas. Siram, bakar. Berhenti, siram, bakar. Sampai bener-bener pori-pori aspal itu rapet dengan cairan itu. Bukan pori-pori aspal, pori-porinya karet yang di Lah bawah. iya, itu. Itu kan. Udah kenceng, nggak udah. Tambah lagi orang mau start, semprot, udah makin Iya, kenceng makanya. akhirnya. Oh, cuma untuk nyamain suhunya di ban sama itu. Oh, ternyata seperti itu. Saya beli, wah ini dipakai, disemprot, langsung loncat nih. Wah, ternyata salah. Saya juga orang bodoh gitu kan. Tahu, wah ini bisa gitu. Saya beli. Bisa kalau karakter kontur yang ada di Iya. sini sama kayak di sana bisa, Mas. Kalau nggak bisa. Makanya kan selisih 03, 02 kan wajar lah mas ya. Ya, tapi tetap ngebantu lah itu. Iya. Tetap aja ada fungsinya, nggak serta-merta terus nggak sama sekali berfungsi. Enggak, tetap ada fungsinya itu. Ada juga fungsinya. Cuma memang menjadi lebih optimal kalau ketemu karakter. Ya mungkin kalau digajing itu Sirkuitnya. tiap hari buat nyeting 100 motor itu bisa jadi kayak Thailand. Wah, mending sekalian jadiin sirkuit itu lanut gak ada. Sekalian aja. Ngomong ke presiden, besok kalau jadi presiden mas, tak buatin. Amin. Aku rasa cukup sekian dulu ya, Mas ya. Terima Siap, Mas. kasih sama ini mau bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Sama-sama teman-teman, mohon maaf lahir batin. Semoga puasa teman-teman dilancarkan. Amin. Berkah Amin. buat semuanya. Amin. Sun ya, Mas. Sama-sama, Ih, Mas. sun.